diagnosa terakhir dokter tuh apa sih? Memang cancer tapi udah nyebar ke paru-paru, jadi dia udah nggak bisa napas. Berat napasnya. Sebelum mama meninggal, sebelum mama ke ICU, ada Elma juga, ada aku di kamar. Dia cuma ada dia gitu ya. Pokoknya dia minta adik kakak rukun-rukun saling membantu satu sama lain dan jangan lupa sholat itu. Tiga itu yang kemarin dikasih tahu ke saya sama sering kumpul Walaupun mama nggak ada, untuk selalu nyambungin tetap kumpul sama keluarga walaupun mama nggak ada gitu. Karena kan mama kan memang dia silaturahminya bagus ya gitu. Dia pengen kita tetap silaturahmi. Sakitnya udah berapa lama? Itu udah 15 tahun difonis 2 tahun aja. Alhamdulillah Mama bisa ngelewatin semua ini. Tapi aku selalu bilang Mama tuh gak sakit, Mama sakit. Waktu udah gak sadar diri. Waktu dipakein alat jantung, waktu dimasukin yang dia pernah aku itu alat apa namanya, oksigen hampir mau dipakein, ventilator. Terus kita keluarga mau rembukan pakai ventilator, tapi karena Mama udah merasa hilangkan diri, terus kayaknya kalau pakai ventilator Mama hidup cuma pakai alat bantu aja. Kita memutuskan enggak. Terus akhirnya aku yang selama ini kayak nggak pernah ikhlas, aku nggak pernah nerima Mama sakit. Dan dalam doa aku selalu pengen Mama sembuh, panjang umur sampai 100 tahun bahkan aku ngomong. Akhirnya di hari Jumat itu karena Mama nggak sadarkan diri, disitulah pertama kalinya aku bilang, Ma, soalnya ikhlas. Kalau yang terbaik buat Mama ini apa? Mulai hari ini soalnya ikhlas. Kalau itu bisa memperbaiki Mama, dan bisa ngilangin sakit Mama. Semua ngomong gitu satu persatu. Ikhlas sampai video call sama kakak yang di Sukabumi juga. Semua udah ikhlas. Nggak tahunya tiba-tiba Mama langsung melek. Mama melek, Mama bangun lagi, Mama sembuh lagi. Kita kaget, Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah ngasih kita kesempatan lagi untuk bisa sama Mama, kita pikirnya gitu. Hari Sabtu, Mama sempat sudah bicara banyak, sudah ngobrol banyak, udah cerewet lagi juga. Sudah sempat tadi seperti kayak Mama bilang, nanti mau bikin acara anak yatim. Mama bilang Mama mau di rumah Kak Elma aja. Mama udah banyak lah apa yang Mama mau. Iya, kita turutin semua yang Mama mau. Sampai hari Sabtu aku sama Virus, habis aku dari dokter check up, aku ke rumah sakit. Di sana ada kakak-kakak yang lain soalnya kamu ngarensi ya belum tahu. Aku malam mingguan di rumah sakit sama Mama ngedit. Aku sempat bilang, malam mingguan sama Mama. Terus Virus ngasih lihat foto. Kalau aku Video cucu-cucunya Mama. Aku ketawa-tawa. Mama kasih jempol. Disangkanya lagi video call, padahal kan cuma dikasih lihat video. Tapi Mama ketawa-tawa. Mama senang. Udah. Jadi kita pulang. Sampai ketemu besok ya, Ma. Iya. Ternyata pas aku habis sholat subuh, telepon. Harus dapat kabarin. Mama meninggal. Senes film yang sudah senior, dan saya kenal beliau cukup lama sekali. Sewaktu saya masih remaja, pernah satu frame juga dalam syuting ya, film. Nah, ketika saya jadi ketua umum Papindo, beliau juga termasuk salah satu adalah pembina dari Papindo. Nah, Papindo sendiri juga dulu pernah didirikan sama salah satunya Inang Wati Siregar. Makanya di dalamnya wakil saya ada Elma Tiana, ada sekretaris saya dari Milano. Tahun yang lalu Inang ini cukup perjuangannya cukup panjang. Iya, artinya dia cukup punya kehidupannya ingin sehat itu cukup besar walaupun adanya sakit. Ketika waktu acara Papindo yang di Puncak itu masih hadir, dan saya pun sering diundang sama beliau karena beliau sebagai ketua umum Garuda kan gitu kan, dan beliau selalu memberikan spirit saya, memberikan masukan saya. Dan kalau kita lihat juga Inang sudah kelihatan sakit saat itu. Nah, Rensi suka ngomong sama saya,
Inang tuh kayak gini. Tapi saya perhatikan Inang nggak kelihatan bahwa dia tuh sakit. Masih bisa ngomong. Iya, nggak ada apa sih namanya kelihatan dampaknya. Lihat orang sakit kan kelihatan tuh ya pucat atau apakah ini enggak. Berarti memang dalam arti Seminggu sebelum meninggal saya nengok rumah sakit kan, masih ngobrol. Mas Dion sambil nggak ngomong, ini cuma gini gerak aja. Ya Inang sehat ya, semoga banyak zikir dan salawat. Saya sempat ngomong gitu sama beliau waktu di rumah sakit di Depok gitu ya. Dan Inang semangatnya tuh masih besar. Nah cuma Inang udah makan, sekian makan masih sempat ada respon cepat, dan kalau bicara tuh interaksinya cukup bagus. Saya lihat fisiknya memang kuat. Terus yang kedua, tidak mau kelihatan depan orang tuh lemah. Jadi beliau tuh pengen lihat kayak saya nggak apa-apa Mas Dion gitu, ibaratnya begitu ya. Cuma ngomongnya agak keras kayak gitu, jadi pakai tanda. Makanya waktu itu Emma udah ngasih tahu Mas Dion udah begini kan, bahwa Inang udah seperti ini. Ya saya udah tahu. Terus saya bilang sama Rensi sama Elma, Bun, saya manggil Elma kan udah, Bun, ini kayaknya insya Allah gak lama lagi. Cuma saya lihat juga mudah-mudahan meninggal dengan baik ya. Ini kali ya sama Inang yang paling saya tidak lupakan ketika acara di Puncak. Saya ingat banget, kita waktu itu masih nginep di Puncak ya. Nginep di Puncak, maka acaranya beliau Garuda, Pak Pindo diundang, saya juga nginep di Puncak. Beliau untuk masuk ke pembicara sambutan itu nunggu saya, nunggu Mas Dion, kan nggak enak juga ya sama teman-teman yang lain. Nah disitulah beliau begitu menghargainya saya sebagai teman Pak Pindo, dan saya sangat bangga gitu ya punya salah satunya ya pendiri Pak Pindo seperti Inang. Dan Inang itu orang baik yang memberi selain spirit, dan tidak seperti artis senior yang lain. Maksudnya artis senior yang lain juga cukup baik. Artinya tidak seperti yang lain itu artinya nggak banyak ngomong, kasih masukan dan berah senyum gitu. Yang paling pertama adalah semangat hidup. Semangat hidupnya cukup beliau besar dan tidak menampakkan depan orang lemah. Terus yang ketiga, bahwa beliau tidak pernah menyusahkan anak-anak. Intinya bahwa menjadi orang tua itu, beliau tuh tidak ingin menyusahkan anak-anaknya, dan meninggal dengan kondisi yang cukup baik. Dan ada terus mungkin doanya Diono dan teman-teman Pak Pindo, Yeni, ada Pipit, kami mengucapkan terima cita kepada Rensi, Elma, Sony, dan Virus juga, bahwa Inang adalah di mata saya pribadi dan Pak Pindo adalah bermaksud seorang tua. Dan kita berdoa semoga beliau meninggal dalam husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan dimaafkan dan diterima segala pahalanya. Dan kita berharap bahwa Inangwati ada di hati kami dan di hati di Pak Pindo. terakhir satu lagi. Ya memang kalau kita lihat tadi Sony kan cukup sehat ya, dan tadi juga saya bilang Son sehat-sehat selalu dan tabah iya mas. Dan kita tahu bahwa walaupun orang keadaan sehat-sehat belum tentu juga kita nggak tahu kita kapan diambil Allah, ya kan. Pelajaran itu bahwa orang sakit belum tentu juga akan umurnya pendek, tapi orang sehat bukan berarti juga umurnya panjang. Yang paling penting adalah bagaimana kita semangat hidupnya sehat, dan kita berhati untuk hidup kita. Oke, terima kasih.